Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizano Akbar dengan NIM 2402100726 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menceritakan kisah muazin pertama Islam, yaitu kisah Bilal bin Rabah. Tidak selama-lama, langsung saja kita mulai. Let's go. Pada suatu hari, di tengah gurun yang panas membakar, yaitu di kota Mekah yang kering dan keras, hiduplah seseorang lelaki yang berkulit hitam, yang kuat dan baik hati, yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bukan orang yang kaya, bukan bangsawan. Bilal hanyalah seorang budak milik orang Quraisy yang kejam dan sadis, yang bernama Umayyah bin Khalaf, yaitu seorang tokoh Quraisy yang sangat membenci Islam. Setiap hari Bilal bekerja keras dari pagi sampai larut malam. Tapi walaupun hidupnya sulit, Bilal punya hati yang lembut dan penuh harapan. Bilal selalu menatap langit dan berdoa dalam diam. Ya Tuhan, apakah ada dunia yang lebih adil dari ini? Suatu hari Bilal mendengar tentang seseorang lelaki mulia yang bernama Muhammad. Beliau mengajarkan tentang satu Tuhan yang maha pengasih lagi maha adil. Beliau mengatakan semua manusia itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Bilal pun tersenyum hatinya. Ia merasa seperti menemukan cahaya yang selama ini dia cari di tengah kegelapan ini. Hati Bilal pun bergetar. Bilal pun diam-diam, ia pun mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Tapi keputusan ini tidak mudah saat Umayyah tahu Bilal masuk Islam. Hari demi hari Bilal disiksa, tubuhnya diikat dan diseret di tengah pasir yang panas membakar. Dadahnya ditindih batu besar, kulit Bilal pun melepuh, tubuhnya melemah. Tapi dari bibirnya yang pecah dan kering itu hanya satu kata yang terucap dari mulut Bilal. Bilal mengucapkan Ahad, 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 yaitu satu, Allah yang Maha Esa. Umayyah bin Khalaf berteriak, "Hei Bilal, tinggalkan agamamu, kembalilah pada berhala." Tapi Bilal tak menyerah. Ia tahu hanya Allah satu-satunya Tuhan. Tak peduli disiksa dan tak peduli nyawa jadi taruhan. Suara siksaan Bilal mengguncang langit hingga kabar itu sampai kepada telinga Abu Bakar Asyidi. Dengan hati yang pedih, Abu Bakar pergi menemui Umayyah dan berkata, "Berapa harga budakmu itu? Aku beli dia dan aku bebaskan." Dan Umayyah pun tertawa meremehkan Abu Bakar. Tapi Umayyah tetap menjual Bilal kepada Abu Bakar dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian Abu Bakar mendatangi Bilal dan berkata, "Wahai Bilal, kini engkau bebas." Dan hari itulah Bilal merdeka, tidak lagi menjadi perbudakan manusia dan tidak lagi menyembah berhala dan bisa menyembah Allah dengan tenang. Tapi lebih dari itu, Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar, dan sejak saat itulah Bilal menjadi sahabat setia Rasulullah SAW. Bilal pun sering ikut hijrah ke Madinah, dan saat itulah Islam mulai tumbuh. Rasulullah SAW ingin ada panggilan untuk sholat, lalu beliau menunjuk satu nama, yaitu Bilal. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Bilal, bangunlah dan kumandangkan azan." Bilal pun naik ke tempat yang tinggi, dan suara Bilal menggembang di langit dan mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu menembus hati para sahabat, dan suara yang menyeru manusia untuk bersujud kepada Tuhan yang Esa. Tahun demi tahun yang berlalu hingga hari itu datang, hari di mana Rasulullah SAW wafat. Bilal tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Suaranya berhenti di tengah kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
Suara Bilal pecah, hatinya hancur. Ia menangis dan berkata, "Aku tidak bisa lagi menyebut nama Rasulullah dengan suaraku." Sejak saat itulah ia pun pergi meninggalkan Madinah dan pergi ke Syam, berjuang bersama pasukan Islam. Tapi kerinduan Bilal kepada Rasulullah tak pernah hilang dari hatinya. Hingga suatu malam ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. "Wahai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku?" Bilal pun menangis. Ia pun kembali ke Madinah dan untuk terakhir kalinya ia naik ke azan. Dan Bilal langsung mengumandangkan azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan ketika suara menggema, para sahabat dan orang-orang Madinah berdatangan dan langsung menangis. Karena suara itu mengingatkan mereka akan hari-hari indah bersama Rasulullah SAW. Tahun demi tahun, Bilal kini tinggal jauh dari Madinah dan tinggal di negeri Syam yang dikenal sebagai Surah. Bilal semakin menua dan tubuhnya sudah semakin lemah. Rambutnya sudah memutih, tapi hatinya tetap kuat, tetap mengingat Allah dan tetap merindukan Nabi Muhammad. Dan suatu hari, Bilal jatuh sakit, tubuhnya melemah dan napasnya tersenggal. Dan orang-orang di sekelilingnya menangis dan mereka berkata, "Wahai Bilal, sungguh sedih rasanya akan kehilanganmu." Namun Bilal hanya tersenyum dan dengan suara yang pelan dan penuh harap ia menjawab, "Hadan nalqo al-ahibah Muhammadan wa hizbah," yaitu besok aku akan bertemu orang-orang tercinta Muhammad dan para sahabatnya. Itulah kata-kata terakhir Bilal bin Rabah yang tak sabar ingin pulang. Dan pada saat fajar menyingsing, Bilal memejamkan matanya dan menghembuskan napas terakhirnya. Dan wafat di Syam pada usia 60 tahun dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suara yang dahulu didengar menggema untuk membangun umat, kini diam dalam damai. Jadi inilah kisah dari seorang budak yang menjadi muazin surga. Dan mungkin suara azan yang terdengar indah di telinga kita hari ini itu karena getaran dan keikhlasan dari seorang yang bernama Bilal bin Rabah. Semoga kisah Bilal bin Rabah ini menguatkan keimanan kita dan mengingatkan bahwa derajat tertinggi bukan karena kulit, harta atau jabatan, tapi karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja cerita dari saya. Saya Zano Akbar izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.